Dan kompetensi inti yang ada tadi, yang kita bahas tadi itu kemudian diajarkan secara berjenjang dari tingkat usia dini, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi gitu ya. Kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang tentang Sisdiknas, yang dimaksud dengan pendidikan usia dini itu adalah apa? Adalah jenjang pendidikan PAUD dan TK. Itu disebut dengan pendidikan tingkat usia dini. Kalau pendidikan tingkat dasar, apa? Nah, kalau pendidikan tingkat dasar itu adalah pendidikan SD dan SMP. Jadi bukan SD saja, SD dan SMP. Kalau tingkat menengah itu SMA atau SMK atau madrasah aliyah. Jadi bukan bukan disebut sebagai pendidikan tingkat menengah SMP itu, tapi pendidikan tingkat dasar. Makanya dulu ada program tuntas belajar pendidikan dasar itu, maksudnya adalah tuntas belajar pendidikan SD dan SMP. Itu bahasa ininya, bahasa undang-undangnya seperti itu. Nah, semua jenjang dalam sistem pendidikan kita ini diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Makanya pendidikan tingkat tinggi itu seharusnya itu mencapai semuanya itu. Artinya orang kalau sudah kuliah di kampus, di universitas, seharusnya sudah mencapai 8 aspek yang tadi diajarkan, yang tadi diorientasikan tadi itu, yang diamanatkan oleh undang-undang tadi itu seharusnya sudah tercapai di tingkat tinggi, gitu ya. Nah, karena tapi di dalam lembaga pendidikan kita yang sekarang terjadi ya, dan ini masih terjadi, artinya belum terselesaikan secara paripurna, masih perlu banyak kritikan dan masukan dan juga saran-saran gitu ya. Lembaga pendidikan itu kan prosesnya kan dimulai dari input ya toh, dari rekrutmen siswa, rekrutmen calon mahasiswa gitu kan. Kemudian setelah input ada proses, ada pembelajaran di situ, ada pelatihan-pelatihan di situ, kemudian setelah melalui proses akan dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi, kemudian baru diluluskan gitu ya. Diberi ijazah, diberi gelar, atau diberi izin gitu ya. Nah, problem kita adalah pada di sini, pada evaluasi. Kalau kita melihat tujuan pendidikan kita, tujuan pendidikan nasional, ada 8 aspek tadi itu. Tapi sekarang evaluasi pendidikan itu bentuknya apa? Ternyata yang sekarang dilaksanakan, evaluasi pendidikan itu bentuknya hanya ujian tulis. Kalau untuk SD, SMP, SMA hanya ujian nasional. Kalau untuk perguruan tinggi, evaluasinya hanya ujian skripsi, gitu ya. Artinya ujian tulis. Nah, pertanyaannya adalah apakah ujian tulis itu bisa mengevaluasi keimanan dan ketakwaan? Apakah ujian tulis itu bisa mengevaluasi kemandirian, kecakapan, inovatif yang tadi itu kita bahas? Nggak bisa. Makanya di negara-negara maju yang lainnya itu, evaluasi pendidikan itu didesain sesuai dengan orientasi pendidikannya. Kalau sarjana ekonomi, ya evaluasinya seharusnya dia memiliki keterampilan dalam bidang ekonomi, misalnya diuji dengan diberi tugas untuk membuka usaha selama masih kuliah, kemudian usaha itu harus stabil dalam waktu berapa bulan, memiliki omset dalam berapa bulan, ada hitung-hitungannya, dan setelah dinyatakan setelah dinyatakan bagus omsetnya baru kemudian diluluskan. Mungkin seperti itu model-modelnya atau yang lain gitu ya. Yang jelas yang saat ini dilaksanakan evaluasi pendidikan kita hanya bertumpu pada ujian tulis, baik pada tingkat dasar, baik pada tingkat menengah sampai pada pendidikan tinggi gitu ya. Kalau bertumpu pada ujian tulis, maka ini hanya mengevaluasi atau hanya bisa mengevaluasi pada tujuan pendidikan nomor 4 tadi itu yang berilmu gitu ya. Tujuan pendidikan nomor 1, 2, 3 apalagi nomor 5, 6, 7, 8 itu belum bisa tercapai dengan evaluasi ujian tulis gitu ya. Betul, sekarang kita ada kebijakan baru yaitu Kampus Merdeka, tapi kita belum bisa berkomentar banyak ini tentang tentang pelaksanaan Kampus Merdeka karena baru diundang-undangkan gitu kan, dan belum dilaksanakan secara utuh. Tapi di sini perlu ada pengembangan pada evaluasi
intinya pada evaluasi ini bermasalah. Kalau pada tujuan pendidikan sudah bagus. Tujuan pendidikan kita sudah sangat sempurna. Tujuan pendidikan kita sudah sangat luar biasa. Tinggal ini di bagian evaluasinya seperti apa.